Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Nazar Abdillah pada video 3. Nah, pada video 3 ini kita akan menampilkan data perkembangan COVID-19 di Indonesia. Nah, untuk hasil akhirnya bisa kita lihat di sini. Nah, di sini kita bisa menampilkan total positif ada berapa, total sembuh ada berapa, dan juga total meninggal. Nah, di sini kemudian kita akan menambahkan tabel seperti ini. Ini merupakan contoh hasil akhirnya. Nah, nanti kita akan connect ke website kawalcorona.com. Namun karena web GIS kita menampilkan server dari luar, yaitu website Kawal Corona, yang saat video ini dibuat sedang down atau error, jadi belum bisa ditampilkan data persebaran perkembangan COVID-19 baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Dan website tentang COVID-19 yang menampilkan AVI development yang lain belum menemukan, jadi mohon maklum. Dan ini salah satu kekurangan jika kita mengambil web server dari luar. Nah, bukan menggunakan localhost untuk database data perkembangan COVID-nya. Jadi di sini saya tampilkan bagian Kawal Coronanya. Nah, di sini langsung saja saya buka Google Chrome untuk menampilkan Kawal Corona yang sedang error maupun sedang down servernya. Nah, ini Kawal Corona sedang tidak bisa dibuka karena server sedang error. Jadi saya tidak bisa menampilkan, namun ada backup agar bisa saya menampilkan tampilannya seperti apa. Nah, ini merupakan tampilan dari website Kawal Corona pada update terakhir tanggal 28 Mei 2020. Namun saya tidak bisa membuka pada bagian AVI untuk developer. Nah, jadi di sini saya menemukan bagian backup, sintak, dan bahasa pemrograman PHP-nya untuk kita memasukkan di Visual Studio Code nanti. Nah, jadi di sini kita langsung saja membuka bagian project kita di sini. Di sini sudah terbuka. Nah, jika sampai sini kemudian kita akan menambahkan tabel dan juga kita akan membuat sintak coding untuk menampilkan data-data yang ada di situs Kawal Corona. Nah, baik. Nah, sekarang langsung saja kita buka aplikasi Visual Studio Code-nya. Kemudian kita langsung masuk ke bagian application, kemudian kita masuk ke controller dan kita mengklik home. Nah, di sini saya close saja supaya tidak bingung. Baik, nah di sini saya akan menambahkan server data yang ada di situs Corona. Baik, di sini saya buatkan variabel Indo listen. Oke, file get. Nah, di sini merupakan bagian HTTPS kawalcorona.com Indonesia. Oke, jadi di sini saya bagikan true. Di sini saya tambahkan variabel detailnya dan di sini kemudian saya tambahkan Indo. Oke. Baik, selesai. Jangan lupa kita save. Kemudian kita akan mencobanya di pada bagian Google Chrome apakah ada yang error. Oke, baik saja. Kemudian kita akan menambahkan bagian update real data real dari situs Kawal Corona dengan menggunakan coding yang sudah saya backup. Di sini saya langsung saja masuk ke aplikasi Visual Studio Code. Kemudian di sini saya masuk ke bagian vHome pada bagian folder fields, folder layout, dan juga maksud saya di pada folder views. Dan sini saya akan masuk ke folder vHome. Kemudian di sini saya akan mengetikkan codingnya. Di sini 12 saya ganti dengan data yang saya temukan. Di sini codingnya menggunakan variabel yang ada di Kawal Corona. Di sini variabel Indo.
sini positif. Oke, baik. Jadi di sini kita copy pastekan saja. Ini untuk yang bagian positif. Kemudian di sini untuk bagian sembuh nanti kita ganti. Kemudian ini untuk bagian yang meninggal nanti kita ganti juga. Nah, di sini saya ganti dengan bagian sembuh. Di sini saya ganti dengan meninggal. Dan jangan lupa kita save. Kemudian di sini saya akan coba, karena situsnya lagi error mungkin tidak akan muncul. Nah, baik, sudah tidak muncul karena situs kawal corona sedang tidak bisa dibuka. Jika sudah bisa dibuka, maka di sini akan muncul berapa update terbaru pada bagian total positifnya, total sembuhnya, dan juga total meninggalnya. Nah, baik, kemudian di sini saya akan menambahkan tabel untuk di daerah sini. Karena situs corona atau kawal corona tidak bisa dibuka, maka saya tidak bisa menampilkan data-data di wilayah untuk provinsi. Nah, untuk cara menambahkannya di sini saya akan mengambil template pada bagian ini, saya copy saja. Kemudian saya pastikan dan saya tambahkan dengan tulisan template. Oke, di sini saya klik enter. Nah, kemudian pada bagian template ini saya buka UI element, kemudian saya masukkan panel. Nah, di sini ada bermacam-macam panel dan di sini saya memilih primary panel. Oke, baik, di sini saya copy saja dan saya masuk ke view page source dan saya klik Ctrl F untuk mencari, mempermudah bagian mana yang. Nah, sekarang sudah dapat. Kemudian di sini saya akan mengcopy dari baris ke 256 sampai ke baris 267. Oke, di sini sudah tercopy. Jadi di sini saya klik copy, kemudian saya pastikan di bagian view home. Nah, di pada bagian view home ini saya pastikan di paling bawah. Nah, oke, baik, di sini saya coba buka bagian ini. Nah, baik, di sini sudah muncul panel atau tabel yang akan kita gunakan. Baik, di sini saya akan menghilangkan tulisan lorem ipsum ini. Oke, di sini untuk bagian paragraf ini saya hapus saja. Ya, hapus. Yang saya simpan. Kemudian saya coba lagi, saya klik refresh. Nah, sekarang sudah kosong. Kemudian pada bagian primary panel ini saya ganti namanya dengan bagian corona. Nah, di sini saya ganti dengan data kasus coronavirus di Indonesia berdasarkan provinsi. Baik, di sini saya klik save, kemudian saya coba lagi untuk mengecek apakah tidak adanya error. Oke, di sini sudah terganti. Kemudian di sini saya akan melebarkan panel ini sampai ke bagian sini dengan cara saya membuka bagian ini. Nah, kemudian di sini saya akan berganti pada bagian baris 50. Nah, di sini saya copy paste saja pada bagian ini. Oke, baik, ini saya copy paste, kemudian saya pastekan. Nah, 4 ini saya ganti 12 dan kemudian saya save dan kemudian saya klik refresh untuk menceknya. Yang baik, di sini sudah full dan juga terisi pada bagian data kasus coronavirus di Indonesia berdasarkan provinsi. Oke, baik, jadi setelah itu kita akan menambahkan tabel pada bagian yang kosong ini dengan cara kita buka aplikasi Visual Studio Code-nya. Nah, kemudian di sini kita tuliskan coding pada bagian sini untuk menambahkan tabelnya. Nah, di sini saya tambahkan tabelnya dengan coding tabel. Tabel kelas.
tambahkan trip. Kemudian sini TR, saya tambahkan TR. Kemudian sini tambahkan TH. Di sini saya beri nama no. Oke, di sini saya copy paste saja. Copy paste, kemudian sini saya tambahkan ini. Nah, pada bagian nomor 2 ini saya tambahkan for provinsi. Nah, pada bagian yang ketiga ini saya tambahkan positif. Kemudian di bawah sini sembuh. Kemudian yang bagian ini meninggal. Oke, baik, di sini sudah selesai. Dan saya tambahkan TR. Sini trip. Dan di sini T body. Bagian sini saya tambahkan T body. Kemudian di sini TR. Nah, di sini saya copy pastekan saja. Nah, kemudian di sini saya tambahkan TR. Oke, baik, di sini TR. Kemudian di sini T body. Kemudian di sini table. Oke, baik, sudah. Sekarang akan kita langsung buka saja Google Chrome-nya, dan kemudian kita refresh untuk melihat tampilannya. Nah, sekarang sudah muncul tabel-tabelnya. Sekarang kita akan memasukkan data-data yang ada di situs Corona, cuman kita tidak bisa membuka situsnya karena sedang down servernya. Jadi saya mempunyai backup codingnya. Jadi di sini saya langsung memasukkan codingnya saja. Pada bagian untuk mengisi data pada bagian tabel itu, kita akan memasuki pada bagian application, kemudian pada bagian controller. Nah, di sini kita buka vHome. Nah, pada bagian vHome ini kita akan menambahkan coding yang ada di API kawal corona. Nah, jadi nanti saya akan tampilkan saja di layar codingnya. Nah, di sini saya tambahkan prof. Dan di sini saya copy pastekan saja pada bagian variabel Indo ini. Nah, saya copy paste. Kemudian saya paste. Nah, di sini saya tambahkan corona provinsi. Nah, kemudian di sini saya tambahkan prof. Nah, pada bagian variabel ini harus sama dengan yang ada kita tuliskan sebelumnya. Oke, jadi sini sudah selesai. Kemudian kita kembali kepada bagian home. Nah, di sini kita save dulu, kita kembali kepada bagian vHome. Nah, pada bagian tabel ini pada bagian ini pada baris ke 69 68, pada baris 68 saya tambahkan variabel no, variabel no plus. Nah, sebelum itu kita tambahkan pada bagian sini for h of ASCII follow. Sini
Sini saya tambahkan PHP 0 sama dengan 1. Oke, baik, ini di sini saya tambahkan nah di sini saya copy paste, saya pastikan di sini. Kemudian pada bagian ini saya ganti dan saya menyesuaikannya dengan yang ada di layar. Atribut provinsi. Baik, sini saya copy paste lagi, copy kemudian saya paste. Nah, kasus positif, di sini kasus sembuh, kasus sembuh, di sini kasus meninggal. Oke, baik, di sini sudah selesai. Saya tutup dengan coding PHP. Oke, PHP. Oke, sudah. Nah, sudah selesai kita mengisi pada bagian isi tabelnya. Kemudian akan saya coba untuk menampilkan data realnya. Nah, pada bagian sini. Nah, di sini sudah muncul isi tabelnya. Nah, ini merupakan tabel real yang ada di kasus corona saat ini. Isian data pada tabel ini sudah selesai. Kemudian kita akan merapikan pada bagian ini dengan cara kita membuka aplikasi Visual Studio Code. Kemudian kita tambahkan coding pada bagian tabel-tabel ini. Nah, dengan cara kita menambahkan tabel di sini pada bagian TR, saya tambahkan kelas text center. Kemudian di sini ada saya tambahkan stylenya with 60 px. Oke, di sini saya copy paste saja, kemudian saya tambahkan supaya tidak sulit. Sini saya pastekan di sini, kemudian di sini supaya cepat. Di sini saya tambahkan copy paste di sini. Baik, di sini pada bagian provinsi tidak usah saya tambahkan style, jadi saya hapus saja. Kemudian untuk bagian positif ini saya tambahkan 100 px. Nah, kemudian untuk di bagian ini saya tambahkan kelas text center. Untuk di bagian di sini jadi kelas. Baik, di sini saya tambahkan text center. Baik, di sini saya copy paste saja. Nah, sudah selesai. Kemudian di sini saya akan mencoba membuka webnya, apakah terubah. Baik, kita tunggu. Nah, sekarang sudah selesai, kita merubah tampilannya supaya lebih rapi. Nah, oke, baik, sekarang kita sudah selesai. Sini kita sudah selesai. Kemudian kita akan menghilangkan bagian panel filter ini. Kita hilangkan,
kita buka dulu aplikasi Visual Studio Code-nya. Nah, kemudian kita hapus dari baris ke 81 sampai dengan baris ke 83. Baik, di sini saya lihat, kemudian saya set dan kemudian saya buka, saya refresh kembali. Baik, kita tunggu. Nah, sudah hilang. Baik, di sini saya sudah selesai untuk menambahkan panel-panel dan juga data yang ada di situs Kawal Corona, namun pada bagian ini tidak muncul dikarenakan situs Kawal Corona tidak bisa dibuka karena servernya down. Nah, jadi di sini saya hanya bisa menambahkan data pada bagian tabelnya. Nah, di sini data lengkap dan data realnya. Oke, baik. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan dan dapat saya implementasikan, dan bertemu lagi pada video selanjutnya, yaitu untuk menampilkan data perkembangan COVID secara global. Nah, secara di seluruh dunia. Baik, terima kasih telah menonton video saya. Terima kasih.